Jatim harus terus eksis dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama perajin-perajin Jatim agar semakin maju dan berkembang. Dengan kian banyaknya pameran dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia pada 2014 hingga 2019 di sektor kerajinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan perajin Indonesia. Harapan kita untuk handmade itu bisa lebih bagus dan biasanya akan bisa bersaing dengan barang-barang pabrik karena nilai seninya tinggi. Saya Nisa Dewi dan juga rekan saya. Dan saya Denis Bastian akan menemani Anda pemirsa sampai nanti jam 12 siang dengan menyuguhkan berbagai informasi dari seluruh penjuru Jawa Timur. Menyajikan berbagai tips menarik seputar kecantikan hingga bisnis yang akan memperkaya khasana pengetahuan Anda. Dikemas secara ringan, santai, dan juga interaktif. Semua tersedia lengkap hanya di Cakrawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Selamat pagi, sugeng enjang, ketemu lagi di acara yang banyak orang merasakan, yang banyak orang sudah mengatakan, wih, koyok vitamin, wih, koyok suplemen, wih, koyok obat, wih, koyok jamu. Artinya apa? Hidup memang perlu suplemen, hidup memang perlu vitamin. Tapi yang kami hadirkan tidak untuk vitamin hanya sekedar raga, tubuh. Tapi insya Allah jiwa, raga, jasmani, rohani akan mendapatkan semuanya. Inilah acara yang kata orang ngajinya seneng, ngajinya gamblang, ngajinya gampang. Bersama dengan Ustadz Zaki di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Alhamdulillah ketika banyak orang mengatakan, loh kok gak ngaji, penek gangguan setan. Ngonton niku, apa kok malah sembayang, mbok setane nemplek ae. Nek apa sampe niku, pingi isok nganu napa teko nang gone apa tahlilan. Saiki gak teko apa ancane mbok kena godane setan ngoten niku kan. Nah, memang banyak setan Bunda, ya kan? Katanya setan itu kan terus beranak pinak, ya kan? Umurnya panjang, gak mati-mati, tambah banyak. Maka saya bisa mengatakan ada setan gundul, kalau gak gundul setan gondrong. Kuntil-kuntilanak, kalau enggak anak kuntil bapak. Sundel-sundel bolong, kalau enggak bolong sundel. Lu kok sundel bolong terus ya apa sih? Lawane bolong apa? Ayo mulai. Sundel-sundel bolong, kalau enggak bolong. Nah, yang hafal menyanyi tentang setan tadi, karena apa? Karena beliau-beliau tidak mau kalah dengan setan, Ustadz. Siapa beliau-beliau itu? Wow, seperti anggrek-anggrek rembulan yang mahal harganya. Beliau adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitus Somad. Artinya apa Baitus Somad? Rumah. Zat yang kita sandarkan kepada. Oh, rumah tempat kita bersandar pada zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralamatkan di Duku Pakis nomor 40. Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Indonesia tanah air beka. Semua kok nurut sampe. Halo, Pun. Nggih.
Pusaka, ini adalah pusaka. Pusaka kita untuk ngaji bersama keluarga, bersama anak, cucu, keponakan, ya. Semuanya kumpul untuk menyaksikan sahabat fajar. Barokah, manfaat. Guyune kurang. Dibaleni malih nggih. Mboten usah diempet, Bu. Bisa jadi diempet, Ustaz. Pun diempet. Mungkin sing medal nih. Nah, enggak boleh. Sahabat fajar, barokah, manfaat. Sakno sing sebelah, Ustaz. Pengguyung ngeten. Boleh belum ngene. Pun ngaji ya Allah, ngaji. Ngaji. Ngapunten lho Ustaz, ibu niki ngeten Ustaz. Oh, disenggol tok orang. Pun ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini, pemirsa, alhamdulillah Ustaz Zaki menyiapkan tema bahasannya adalah tentang keutamaan azan. Sering kita ini kemudian menganggap sepele azan, bahkan kemudian kalau ada azan mana? Kapan nanti sembahyang mana? Kata niku ya. Untuk itu kita memulai perjalanan bersama dengan Al-Mukarram Akhina Fillah Al-Ustaz Ahmad Muzaki Al-Hafid. Silakan Ustaz. Matur suwun sangat. Apa jadi? Siap ngaji nggak Bu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Fajar yang dirahmati Allah, bunda-bunda cantik dari Majelis Ta'lim Baitus Somad. Tak jadi yang saya cintai. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmatnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang masih hatinya galau, stres, mudah-mudahan dihilangkan stresnya sama Allah. Yang masih punya penyakit, disembuhkan penyakitnya sama Allah. Amin. Yang masih punya tanggungan kreditan, cicilan, insya Allah cepat lunas. Amin. Karena setelah lunas kita akan nyicil. Amin. Tapi lunas lagi Ustaz. Lunas lagi. Setelah lunas nyicil? Tapi nanti lunas lagi Ustaz. Sahabat Fajar, ibu-ibu, hari ini kita membahas tentang azan. Mungkin sepintas kita melihat azan ini hal yang ringan dan sepele. Biasa. Tidak. Azan ini adalah maha penting dalam kehidupan, terutama kita sebagai seorang muslim. Karena ada 4 pilar ya. Kenapa azan itu menjadi penting? 1, azan itu undangan Allah kepada kita. Undangan. Jadi Allah itu punya hajat ngundang kita. Orang punya hajat itu kan berarti orang punya hal yang penting, Bu. Orang wong mantun itu penting dia. Dan kita diundang. Yang diundang itu adalah orang penting. Tidak mungkin tidak kenal, tidak penting, tidak diundang. Ibu-ibu kalau menerima undangan dari Pak Camat niku kroso seneng nama buat. Wali kota tambah seneng. Apalagi gubernur. Nah ini undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Yang kedua adalah syiar Islam. Ibu-ibu, di tengah sepinya pagi yang begitu dingin, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Syiar Islam ada. Kampung nih selagi ada azan, berarti ono Islami. Itu syiar Islam. Tapi tengene Baitus Somad, wah azan terus aja. Oh, subuh azan, duhur azan, maghrib, sampai jam 9 itu azan. Ya Allah. Tapi aneh ya jadi. Enten tiyang niku azan, terus cacak jadi cerita niku. Azan subuh kan ono sing mara teng masjid. Zuhur, asar, maghrib kan ono sing mara nang masjid. Datang muadzin niku azan jam 09.00 esuk. Kuwabe niku mara. Ame go watu ngeten niku. Ya kok aneh, iku gendeng sih azan jam 09.00 niki. Jare sing azan sing gendeng sampean. Wong subuh aku azan gak mara, saiki jam 09.00 azan kok mara kabeh. Kaya sing gendeng sing cerita. Pun nggih. Niku carane muadzin Ustaz. Muadzin pinter niku. Pinter, cerdas. Nggih, wong adzan wayahe sembahyang gak ono sing teko. Wis tak adzan jam 09.00 esuk ae, teko kabeh. Pun, nomor 3 adalah mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kelima ini yang paling penting adalah memberitahu kita, Bu, bahwa ini telah hana waktu sholat, telah datang waktunya sholat.
Ini alasan kenapa azan itu maha penting. Ini dalam konteks dunia loh, Bu. Belum nanti fadilah yang di akhirat. Para jamaah sekalian, kalau kita sebagai muslim yang baik, sebagai hamba Allah yang baik, tentunya jadilah orang yang selalu menyenangkan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan bersegera mendatangi azan. Nek rumian niku muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Bilal. Ya. Bilal. Bilal. Nah, Ustaz, muadzinnya Rasulullah zamannya apa? Zaman Rasulullah namanya Bilal. Bilal. Nah, Bilal. Nggih. Nah, kita kepingin tahu Bilal itu bagaimana azannya Bilal pada waktu zaman Rasulullah yang menggetarkan dada setiap muslim untuk melaksanakan sholat. Nah, untuk itu panjenengan insya Allah akan nanti dengar suaranya Bilal walau secara imajiner. Karena Bilal sudah tidak ada, Ustaz. Tapi kita akan coba untuk menghadirkan kembali di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Bios TV, saksikan pertunjukan spesial dari kita langsung live ya, hanya di Bios TV. Ya Allah, subhanallah, bener kan ya? Bener kan? Kalau kemudian orang bilang ya, ngaji seneng, ngaji gamblang, ngaji gampang. Apa buktinya? Buktinya kita akan lihat setelah ini. Lihatlah ini. Cermati dan jangan sampai memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Fokus kepada acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Loh ya. Nggih, enten iki pancen ustate anjene. Ustate Zaki ya wis ngono anjene. Seneng ngeten niku Ustaz. Kaya ngaji niku mboten blenger. Nggih. Ngaji ku mboten megelno. Nggih, masyaallah. Enten ngaji niku mulih tambah ngelu. Geliyeng nggih ngeten sih. Yo opo rek ngaji kok tambah bingung iki ngoten. Ale diundang pengajian nek kotakane isi jajan loro. Lah, Sing ceramah gare ngelu. nggih. Ate enten klopo niki lho, napa jajan sing ndukur enten klopo niki lho. Nggih, klepon saged, Putri Ayu saged. Dadakno klopo kecut. Dadi mantan ngaji niku mulai kerokan. Nggih, masyaallah. Pun bahas kerokan Ustaz, bahas Bilal. Nah, Bilal. Nah, salah satu kemuliaan Bilal itu karena dia muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah diundang oleh Allah melihat surga, Bu. Ketika Isra dan Mi'raj, turun Rasulullah cerita kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar langkah-langkahmu di surga." Padahal Bilal itu abdun habasyiyun. Dia seorang budak dari Ethiopia, kulit hitam, rambutnya keruwel-keruwel, beripati mendolo. Mbok nek untune meringis ketok urer ngeten niku. Kula pengen gak ada kanca tiyang Nigeria, Ethiopia ngoten niku. Masa nek bengi niku main petak umpet iku lho. Mesti menangan dek niku. Napa? Gak ketok. Syukur gak meringis ngoten gak ketok dek niku. Estu. Nggih. Kemuliaan seorang hamba sahaya dari kulit hitam itu sampai langkah kakinya didengar Rasulullah di surga karena dia seorang muadzin. Dia seorang muadzin. Lah pertanyaannya ngeten ndak jadi. Lah kula Ustaz, wong kula niki wedok masuk adzan teng ngene masjid. No. Jangan kecil hati. Karena setiap azan wajib bagi seorang muslim untuk menjawab azan itu sesuai dengan bacaannya. Kenapa? Karena fadilah orang yang menjawab azan itu sama dengan orang yang berazan. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Kan ngoten nggih? Akbar. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab Ustaz. Jawab. Oh. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau subuh as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Subhanallah. Sadaqta. Boleh. Sadaqta. Boleh. Secara singkat kita jawab dengan kalimat sadaqta. Nah,
gini, ibunda-bunda yang saya hormati, sahabat Fajar, orang yang menjawab azan itu artinya orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak jarang kalau kita menghadirkan Allah itu, contoh begini Bu, setelah kita itu subuh kan agak lama waktunya ke zuhur. Ketika zuhur itu, Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Kau izinkan lagi aku bertemu dengan Engkau. Amin. Ya, Engkau mau mengundangku lagi. Makanya saya sering mengatakan dalam ceramah sholat itu, salah satu kesempatan yang mahal adalah kita diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan Allah dalam mimbar sholat maghrib ini, dalam mimbar sholat subuh ini. Ini menghadirkan hati Bu. Makanya jangan sampai kita nggak jawab azan. Walau dalam fikih hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini ngeten Bu. Momentan rombongan ngeten ini, ngeten azan Allahu Akbar, satu sudah jawab azan, yang lain gugur kewajiban. Tapi hendaklah, walaupun ini fardu kifayah, kita masing-masing bisa menghadirkan hati karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah orang yang azan dan yang menjawab azan itu sama. Apa fadilahnya jadi? Di dunia subhanallah dimuliakan oleh Allah seperti sahabat Bilal. Dia ditempatkan surganya bersama Bilal. Padahal Bilal itu surganya bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam suatu sirah jadi Bilal itu setelah wafatnya Rasulullah tidak mau azan di Masjid Nabawi. Akhirnya kembali ke rumahnya, dia bikin musola namanya Masjid Bilal. Kita sambangi di Madinah, Masjid Bilal. Masjid Bilal. Ya. Itu rumahnya Bilal. Saya umroh pertama itu yang bimbing Ustadz Zaki. Diajak ke rumah, ke tempat-tempat yang bersejarah Ya, Ustadz. insyaallah. Saya doakan semua umroh semua insyaallah. Mohon doanya nanti bisa sama kami. Karena kami punya Bareng-bareng. program berdua nanti. Ya, nanti kita punya program untuk umroh bareng sahabat Fajar insyaallah. Tunggu saja saatnya. Mohon Saatnya doanya. nanti insyaallah nggih. Ustadz, beberapa teman-teman sahabat-sahabat mu'alaf itu mengatakan begini. Saya ini bisa masuk Islam karena apa? Karena setiap saat itu saya mendengar undangan Tuhan. Ya. Loh, undangan dari mana? Adzan itu. Itu rasanya kita dipersilakan untuk silakan curhat. Silakan sampaikan apa keluh kesahmu pada saat ini. Iya. Gitu. Ya. Jadi subhanallah kadang-kadang kita itu kan kepada orang yang terhormat kita minta diundang. Ini tidak. Allah mengundang kita. Allah mengundang kita dan Allah mengundang kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering bilang kepada Bilal, arihna ya Bilal, hibur aku Bilal, hibur aku, hibur. Bagaimana aku menghiburmu ya Rasulullah? Azano. Jadi azan itu hiburannya Nabi. Kalau kita kan, tiba no. Loh, Ustaz iso. Nirakan TV ini dulu. Nggih. Tapi hiburannya Rasulullah dengan azan, Bu, dengan azan. Ya. Pertama Allah berikan fadilah, nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya itu terang benderang. Ibiyaddat wujuhuhum. Kalau fadilahnya orang azan itu sama dengan yang menjawab, ibu-ibu yang menjawab tentunya akan dibangkitkan dalam keadaan wajah itu akan putih. Karena di sana nanti yang dibangkitkan dua wajah. Pertama hitam pekat, namanya iswaddat wujuhuhum. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari itu ada yang wajahnya putih bersih dan ada yang wajahnya hitam pekat. Yang salah satu yang putih bersih adalah orang yang suka azan. Jadi mohon maaf ini mumpung ingat. Sesungguhnya walaupun kita itu salat di rumah bunda-bunda dan tidak mendengar azan bersama dengan anak-anak, suruhlah anak itu azan dulu. Paling enggak iqamah. Paling enggak qomat. Walaupun di rumah. Bahkan kita sholat sendiri pun disunahkan. Minimal iqamah. Iya, karena kalimat iqamah itu hampir sama dengan kalimat azan. Hanya disingkat. Ini untuk ngejar fadilahnya itu. Dan ini mulia sekali. Di rumah sendiri di mana? Di mana tempat kita sholat. Betul. Katakan di stasiun. Tetap sunnah. Kantor pos. Tetap. Di pos Kamling. Tetap. Pos Samdu. Iya. Kebun binatang. Kebun binatang. Nggih, kan itu musola Ustaz. Kebun rojo. Pun. Kebun bibit. Kebun bibit pun. Iya kan ya, tepak wis. Kebun Purwodadi. Masyaallah. Kok apale kebon sampean? Masyaallah. Cuma ngeten Bunda, lagune nggih pun kaya dawa-dawa kok salat dhewe nang terminal. Allah tidak. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun sendiri, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hadirkan hati. Yang kedua, azan itu sebagai pengampunan dosa.
Jadi setiap kalimat azan yang kita ucapkan itu sebagai penebus dosa-dosa kita. Iya, pemirsa, azan adalah pengampunan dosa. Ketemunya di mana? Azan pengampunan dosa. Kok iso? Nah, tentu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Paman, Bebek, Acak Ening, Go Iyuk, Bude, Pakde, Alik, Bule, Cece, Meme, Kopo. Kulo sampai mandek Ustaz. Wedi kali ibu niki kulo. Ih, gemes aku, gemes. Aku wedi aku. Gemesnya bukan karena gemes apa-apa, karena gemes ngajinya loh. Kok seneng, kok gamblang, kok gampang. Ada opa, oma, om, tante, cece, meme, koko, combok nih arek-arek. Semuanya ngaji di acara Sahabat Fajar. Barokah, manfaat. Sengaja saya tidak seperti biasanya. Sampai guyu meneh. Aku wis serius iki rek, Masya Allah. Saya coba untuk calling down sejenak. Lihat, mengapa begini? Ya karena saya gini kan. Artinya ngaji itu harus ada jeda. Kapan ngaji itu serius, kapan ngaji itu kemudian calling down dulu, kemudian kapan ngaji itu berbinar-binar, kapan ngaji itu penuh dengan ketawaduan begitu Ustadz. Itu semuanya diramu oleh Ustadz Zaki. Harmonisasi dari ngaji ini luar biasa. Ibaratnya, ono cambai, ono seladai, ono kacange, gula abang, sama ngomong gado-gado. Iya itulah nikmatnya kalau kita menyaksikan dan nyimak terus acara Sahabat Fajar. Barokah, manfaat. Nah, alhamdulillah. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwasannya azan adalah penebus dosa. Ya. Ketemunya di mana ini Ustadz? Karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau ketika ada seorang azan mengatakan Allahumma arsyidil a'immah waghfiril mu'adzin. Allahumma arsyidil a'immah waghfiril mu'adzin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada imam-imam salat dan ampunilah dosa-dosa para mu'adzin. Ini yang donga Rasulullah. Masya Terus Allah. jelas diterima oleh Allah. Jadi jaminan surga bersama Bilal bin Rabah. Lehernya itu nanti dipanjangkan di akhirat. Dipanjangkan itu artinya di sana nanti banyak orang kehausan. Pada hari itu banyak orang kehausan. Tapi karena orang yang suka azan dan menjawab azan, Allah berikan minuman-minuman surga. Itu ilustrasi kalimat majas dari lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni. Alhamdulillah. Dan subhanallah, Kalau ngaji pirang-pirang tahun nggih, mboten nemu ngeten iki Ustaz, keterangan ngeten iki. nemu napa jenengan? Nemu kok nemu duwe napa? Artinya tidak ada keterangan materi ini loh. Kalau apa? Adzan itu penebus dosa, ngoten niku lho. Nggih, adzan hanya panggilan salat, ngoten tok Ustaz. Ya benar, tapi kan banyak hal yang lebih dari itu, bunda-bunda sekalian. Jadi untuk adzan ini jenengan pun artinya sudah keliling dunia ini sudah adzannya itu semua menebus dosa Ustaz. Semua menebus dosa. Lah sak niku lho ajenenge tanglet Ustaz, Nggih. ngapunten. Napa bener Ustaz sing adzan-adzan niku namine saat Ustaz? Saat. Nggih kan iku saat adzan maghrib. Terus niku namine saat bener. Saat itu waktu. Saat itu mboten jenenge sing adzan niku. Ngene niku jenenge bejo. Sing tangga sebelah niku selamat. Oh nggih, lah kok ditulis nang TV niku, saat adzan maghrib, saat adzan isya ngoten niku. Lho cek kuwate saat iki ngoten lho, kok padan terus. Mboten Ustaz iki. Mboten. Oh, Saat mboten. niku terangan, niki wayahe waktu maghrib. Ah, ngoten. Nggih ditulis waktu ngoten mawon Ustaz. Lah Kok waktu kan saat? bahasa Arab kan saat. Saat. Lho, Bahasa Arab niku. Nggih, tapi tiyang mriki nang kono cak saat. Oh.
Loh, ajenge bertanya Ustaz. Oh, monggo. Monggo, Bunda. Oh, enggak, Bunda. Bunda nggak kuat ngempet. Kali sama berdiri, Sama Bunda, berdiri, silakan, Bunda. Bunda, biar Iya. kelihatan shootingnya, Iya. Masya Allah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mohon dijelaskan. Asmanipun, Bunda, Oh, namanya. Iya. Nama saya Bu Hari. Bu Hari, Nggih. hari apa? Ngawur. Ibu Hari. Artinya hari itu nama bapak. Oh. Iya. Hari siapa Ibu? Oh, hari siapa nggih? Nggih, bukan hari apa, hari siapa. Hari apa? Hari apa? Hari Nggih, monggo Bu Monggo, Bu Hari. Nggih, monggo. Gini Ustadz mohon dijelaskan Nggih. beberapa keutamaan dari adzan berdasarkan riwayat sahih dari Rasulullah Ya, Shallallahu Alaihi ya. Wasallam. Terima kasih. Niku riwayat sahih ta riwayat Rasulullah. Niku mau. Nggih, riwayat sahih niku riwayat sing niku sambung ke Rasulullah. Oh, enten riwayat sahih, riwayat Rasulullah. Nggih. Nggih, semua yang saya jelaskan tadi adalah fadilah-fadilah azan berdasarkan riwayat yang sahih. Pengampunan dosa, wajah yang terang, Nggih. bercahaya, Niki, Bunda. leher yang panjang, jaminan masuk surga. Itu semuanya fadilah adalah orang-orang yang azan. Kadang-kadang nuwun sewu, Bu. Muadzin-muadzin kita itu kan secara ekonomi jadi ya kan bukan ekonomi yang juwarang loh, Bu. Yang azan teng masjid teng musala yang sugih niku jarang. Nggih, Ustaz niki napa, Ustaz? Ngoten lho ya Allah. Kalau gemes nggih ngapunten ekonominya lemah, watuk pisan. Bener. Ini di tempat kami seperti itu gimana ini Ustaz gitu loh. Ya karena kita Apa nggak boleh gitu loh. Ya harus. Nah, Sebenarnya gini Bunda, kalau azan itu di masjid, hendaklah dia punya suara yang nyaring dan enak. nah. Sebab azan ini mengundang orang. Nun saya punya undangan berupa kertas, itu undangannya bagus. Kan menarik nggih Bunda. Nggih. Nggih, apalagi ada NB-nya. Nah. Siapa yang datang dapat door prize. Kulkas 2 pintu 4 jendela nih. Masya Allah. Nah. Nggih. Azan harus nyaring Bunda. Karena ini pengaruh. Makanya saya itu selalu pesan kepada masjid-masjid, tolong sing azan itu mesisan. Lakar enak, sing enak pisan. Lakar gak enak pisan. Loh, kok saged ngoten Ustaz? Itu mengundang orang itu sama-sama itu. Ya gak enak itu. Nemen toko kabeh sak kampung itu. Nggawa sandal, ayo terus Nggih, kadang-kadang nggih enten sing pun sepuh ngoten lho. Karepe yo aku masih tua ya iso adan rek ngoten lho. Aku gembar. Loh, wong tuwa. Lah Iya. sing enom iku nang endi ngoten lho. Ya, makanya lewat sahabat Fajar ini saya berharap bahwa masjid-masjid itu sudah mulai merubah mindsetnya. Nah. Yang azan harus masih muda, Nah. suaranya melengking, Yeah. dan tidak hanya didominasi dengan orang-orang biasa. Orang kaya pun harus masuk jadi muadzin. Subhanallah. Bahkan saya itu usul kepada Pak Menteri Agama Yeah. yang kapan hari ketemu, tolong Pak Menteri, azan ini bukan kok mengharapkan duniawi, tapi beri apresiasi, tolong. Ya. Nah, kemudian kalau memang Pak Menteri tidak bisa melanjutkan sampai ke bawah, tolong ya masyarakatnya agnia ini tolong posisikan. Karena mereka yang menjaga waktu. Kalau saya kan sebagai imam masjid juga. Nggih. Itu saya merasakan lebih berat muadzin daripada imam. Lu ya buat muadzin tidak jadi. Imam itu kan ngenteni apa dari muadzine. Oh, nggih. Tapi waktu datang, Masya Allah, kerinan titik Bu, dicelat dulu sak kampung. Subuh ku telat di sini azan gak ono, padahal azan gak kelem teko deh nyelatut tok. Nggih, terutama nek poso. Nggih nek poso Nek niku. poso niku masyaallah Kaya bar magrib ngombe dhisik. Ngombe lali yo kok saka bungkusan. Gak adat ya Allah. Mangkel. Akhire napa? Akhire sambelnya nemplek. Waktu adar jek ngeses. Kepedesan Ustaz. Ya Allah. Ya napa nek kepedesan niku? Nggih. Ayo. Enggak, ini betul Bunda. Nggih. Kemudian Ustaz, katakan umpama masjid itu memberi bayaran Ustaz kepada muadzin. iya, Boleh Ustaz? bukan hanya boleh, kalau saya wajib. Nah, wajib. Tinggal sekarang mau tidak takmir itu ngurusi para muadzin ini. Nah, jawaban berikutnya, keterangan berikutnya, panjenengan bisa simak. Kali konco
panjenengan mirsani, kali ngombe teh, kali ronde, kali kopi, wedang jahe, sinom. Isu-isu kok sinom. Pun monggo, napa mawon mboten masalah, sing penting tetep istiqomah ten Bios TV acaranya Sahabat Fajar. Barokah manfaat. Namanya orang mau belajar mengaji itu memang godaannya banyak. Kepada pemirsa yang saya hormati, wabil khusus dumateng muadzin ten Baitus Somad, upami imam ten Baitus Somad, duku pakis, ngapunten. Niki wau kok pas kali jenengan melalui menantu panjenengan. Saya tidak mengarah ke sana, ini hanya karena apa? Ini contoh. Supaya para muadzin itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Semangat, semangat. Untuk yang di Baitus Somad, saya salut sekali lagi. Mungkin suara orang suaranya ngono, tapi agan. Sementara yang suaranya prima, bagus, olah vokalnya baik, nggak mau agan, maka layak yang di Baitus Somad ahli surga. Amin. Bersama Bilal dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hapunten, ya Allah. Inilah cara kami untuk bisa mengajak semuanya. Orang ngaji, seneng ngaji, gemar mengaji. Ngaji ilmu-ilmunya Allah di zaman akhir kados ngeten. Maka dipanjenengan selamat menyaksikan acara ini. Yaitu Sahabat Fajar. Barokah manfaat. Iya. Bisa jadi. Sampean nanti kalau kula sering nggih. Coba niki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan pundi? Adzan masjid pundi niku? Madinah. Ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pundi? Mekah, Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allah. Baitus Somad. Ngapunten. Nggih sampean kula mpun kok. Sampean. Artinya apa? Loh, gak jalan sepuro. Ngapunten. Kenapa yang sepuh itu semangat? Yang muda-muda mana gitu loh. Mereka itu sesungguhnya memberi contoh yang baik kepada kita. Ya Allah, Baitus Somad, ya Allah, Baitus Somad. Ngapunten, ya Allah. Mantune takon. Tanya-tanya. Oh iya, ini penebus dosa kita, Ustaz. Nggih. Monggo. Siapa yang bertanya? Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, agak dekat. Saya Ibu Yanti dari Yanti. rombongan Baitus Somad. Nah, nggih. Bapak rombong berapa? 30 rombongan. Ini perkumpulan. Oh, Masya Allah. Majelis. Allah. Ini lagi semua gitu loh. Kualak. Allah. Nggih. Maksudnya, Monggo. Gini Pak Ustadz, tadi kan dikatakan bahwa azan itu kan undangan dari Allah ya. Nggih. Lah. Kak Bowo. Iya. Nggih. Saya tuh pernah mengalami suatu hal. Iya. Pada saat itu saya tuh mau bepergian, terus daripada nanti saya di jalan nggak sholat, waktu itu saya udah mendengar azan dari televisi, terus saya melakukan sholat, terus tiba-tiba di pertengahan sholat saya itu saya mendengar azan lagi. Nah itu bagaimana hukumnya sholat? Monggo, tolong diperjelas. Monggo itu suruh azan lagi kayak tadi. Monggo dijelaskan maksudnya.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktu itu akhirnya. Iya Ustadz, ada adzan, kadang-kadang saya kalau mau pergi begitu, adzan, oh adzan rek, duhur, kalau sholat duhur, loh adzan meneh Ustadz. Yang pertama sholatnya sah. Nggih. Nah jadi begini Bunda, sebaik-baik sholat itu kita tunggu adzan tuntas. Adzan yang wajib kita jawab itu adzan yang pertama kita dengar. Itu yang wajib kita jawab. Selebihnya kalau kita sudah menjawab adzan, kok ada adzan lagi, karena masing-masing masjid sendiri juga tidak sama. Ada yang terpaut 1 menit, 2 menit dan lain sebagainya. Nek daerah niku adane niku nunggu tiyang mulih ten sawah Ustaz. Nggih. Lah niku ya napa? Katakan adane asar jam 3. Nggih. Adane setengah sekawan Ustaz. Kula salat sakderenge adzan setengah Betul sekawan. masalah. Dibolehkannya sholat itu asalkan kita yakin sudah masuk waktu. Ya, walaupun belum Allahu Akbar. Belum azan maksudnya. Iki perlu do enak Ustaz. Nggih. Perlu do enak. Nggih. Alhamdulillah. Mantun Quran niku. Jadi boleh Bunda. Jadi kalau kita salat kemudian mendengar azan, ya sudah. Dilanjutkan salatnya. Dilanjutkan salat itu dengan tanpa mengabaikan azan. Karena kita sudah menjawab di azan yang pertama. Sama dengan orang membaca Al-Qur'an tidak jadi. Orang membaca Al-Qur'an itu ketika azan berkumandang, hendaklah dia lanjutkan sampai ra'sul ayat, sampai ayatnya selesai. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ayatnya belum selesai. Tuntaskan dulu. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu etika. Dan azan orang menjawab azan itu disunahkan untuk apa? Mengeraskan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali kita berada di tempat-tempat yang jorok. Contohnya di dalam kamar mandi. Kita tetap menjawab azan, tapi dalam hati. Sama dengan salam. Makanya saya ingat tahun kemarin itu jadi Majelis Ulama Indonesia sampai mengharamkan ringtone atau nada dering azan dalam handphone. Ingat ya Bu ya. Karena dia bisa bunyi kapanpun. Kadang-kadang waktu kita masuk kamar mandi, bunyi. Lupa tidak di silent. Wes enak-enak ada prok mak belek. Enak-enak ngeliatin mendel inget. Langsung muni HP ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karo ilmu nih jawab. Allahu Akbar, Allah. Loh karena dia toiletnya di terminal ya. Jadi sebelah ya kurung bisa. Ya gak ngerti bisa jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah rusak bulian niku tatanan. Kula boleh iling Ustaz. Kula pas adus, nggih, enten dayo. Assalamualaikum. Kamu jawab. Boten, wong kula ten jero jeding. Assalamualaikum. Loh terus Ustaz. Akhirnya kula akal kan menjawab di nggih kamar mandi. Boten angsal. Dadi kula niku medal sak menten tok niki. Dilawah. Nggih. Ya Allah, kula mesti dosa niki. Waalaikumsalam. Aku diadus. Ngoten. Berarti sirahe tok medal ngeten iki. Nggih, supaya mboten dosa. Lah niku terus ya Ustaz. Nggih, dadi kula medal ngeten iki ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Lho, wong niku upaya apik are. Nggih mboten ngoten carane ya jadi. Caranya itu kita beri isyarah tapi selain menjawab salam. Contohnya Oh, ada nomor iku balesi. Napa? Ya Allah. Nggih, oh isyarah kan nggih. Azan itu kan kalimat-kalimat thayyibah. Sama dengan Al-Qur'an. Jadi hendaklah diucapkan di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang tidak jorok. Jadi kalau memang itu ada keperluan mendadak Bunda Yanti tadi, sahabat Fajar, silahkan sholat dulu. Tapi kalau tidak, tuntaskan azan. Jawab, bahkan kita jawab, kemudian berdoa secara sempurna, seperti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis azan, Allahumma rabba hadihi da'wat tamah, wassalatil qaim, dan seterusnya. Dan sudah hafal semua. Sama dengan panjenengan mirsani acara sahabat Fajar ini. Tuntaskan, sekali lagi tuntaskan. Tapi kalau kemudian aku kebelet ya kan, nggak apa-apa, silakan ke belakang. Daripada nanti diempet, malah nggak fokus, ya kan, melihat Ustadz Zaki,
sambil merasakan sesuatu. Nah, silakan ke belakang, nanti sama-sama seger lagi kita akan coba untuk bisa melanjutkan di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. 掛け声を合図に動きます。東日本大震災を受けた福島ですが、町の人々はこの夏も祭りの開催を決め、12世紀末、当時の領主が災いを守る神を祀ったことがその器という意味です。と花嫁衣装の女性。 Saksikan kabar dari Jepang setiap minggu hanya di Bios TV. Ya, boten kroso. Senengnya seperti ini. Ngaji kok sok sewenang ngono ya apa? Lah, Masya Allah lho. Nek ngeten iki sampe enten alasan, moh. Aku gak ngaji aku. Apa peteng-teng tok. Apa petung-tung tok. Apa petungtang-petungtung ae. Boten ten mriki boten Ustaz Zaki ini boten ya Allah. Ngeten iki lho senenge. Ya guyu, ya berilmu, ya beretika, ya tawadu, ya penuh takdim. Istilahnya Masya Allah, inilah kelengkapan untuk bisa kita mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah yang diramus demikian rupa nikmat menikmatkan. Dan inilah Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Ya Allah, boten kroso. Kalau senengnya Baitus Samad napa niku? Napa niku? Sama ilmu-ilmu. Seneng kalau ning ngene kali insyaallah. Ya Allah ya Allah pun. Masya Allah. Ngombe jamu dicopet yuyu. Napa artine Cacat? Wong ndoko pakai lemu-lemu terayu ae. Godhong waru bolong-bolong. Ayu-ayu tapi bolong-bolong ya apa sih? Boten bolong ya artine moblong-moblong. Allah. Sekedap niki kudu genan niki. Ngaji niki. Dumateng Muadzin Baitus Samad. Semua pemirsa, tentunya ini adalah metode kami untuk ngaji ini supaya semangat Ustaz. Semangat. Sekarang kita buktikan semangat ngaji yang dengan cara seperti ini. Kita akan lihat pertanyaan dari ibu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanti, Ustaz. Ya. Supriyanti, ya. Saya mau tanya, itu kan waktu Nabi dapat perintah sholat, ya. Itu kan belum ada azan itu, Ustaz, cara manggil sholat. Mulai kapan itu, Ustaz? Mulai kapan ada azan untuk memanggil orang sholat? Ya, apa yang pertama azan? Ya. Yang pertama azan kan Bilal. GP Rasulullah dewe. Aku sholat. Loh, tadi katanya azan sendiri. Ya kan? Apa iya? Benar pertanyaannya Ibu? Ya. Ibu tidak salah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Ya. Perintah sholat itu belum ada azan Ustaz. Jadi sesungguhnya perintah azan itu beriringan dengan perintah sholat. Hanya waktu itu kan tidak disiarkan azannya, tidak digembor-gemborkan. Ya. Karena pertama sistem dakwah Rasulullah di Mekah itu kan dakwah yang rahasia. Kemudian baru dijaharkan. Di Madinah setelah hijrah langsung Bilal itu naik ke atas. Karena belum ada mikrofon, Bu. Jadi antara azan dan sholat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena sholat itu yang wajib, maka dikatakan bahwa perintah sholat bukan perintah azan. Tapi azan itu mengiringi sholat. Ketika Fathu Makkah itu pertama kali Rasulullah pasca hijrah. Fathu Makkah itu penaklukan. Mekah itu kota Mekah, tahun 7 Hijriah. Itu Rasulullah membongkar berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah. Kemudian perintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Dan beliau itu di atas Ka'bah dengan sangat nyaringnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku pun niku. Napa Masjidil Haram Mekah pun diterusaken sampeyan.
enten mantune. Kula mboten ngomong. Loh, ini motivasi. Oh, iya. Jadi sesungguhnya sudah ada, Bunda. Tapi karena waktu itu memang yang harus pertama kali dibesarkan adalah sholat, sehingga azan ini tidak. Tapi sesungguhnya sudah ada. Mungkin waktu itu Rasulullah SAW kita wong sholat aja diuber-uber sampai wong kafir pertama kali. Oh. Dapat wahyu kan di gunung-gunung sholatnya itu, Bunda. Itu diintai sama orang-orang kafir Quraisy. Diintai kan? Nah, bagaimana? Makanya tetap ada azan, tapi azannya tidak disyiarkan. Jadi disirikan. Nah, inilah metode inilah ketika dalam kondisi-kondisi memang kita tidak perlu harus keras, tetap azan. Jadi tetap azan, jangan sampai tidak azan. Eman fadilahnya. Contohnya seperti di rumah sholat sama suami. Papa azan dulu ya Pak, dan langsung iqomah nanti. Kalau di rumah yang didengar hanya 2 orang ya sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Ya indah sekali. Saya membayangkan indah sekali. Ayanal falah. Sekarang itu ayas-ayasan kabeh jadi. Azane gawe kaset kabeh. Gawe handphone kabeh. Lah, sadan lho sadan. Lah, wong kita itu punya mulut, kita punya suara. Kenapa sih menjaga handphone? Nah, handphone ada azannya positif. Kita punya mauquta yang ada di rumah kita waktu sholat itu juga penting. Tapi kita akan kehilangan pahala itu, Bunda. Ya, kita akan pahala itu. Terus bagaimana hukum menjawab azan di televisi dan Android atau handphone? Tetap hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalah ambek bione wis fase azan, bio. Lah, nek sing adzan bio ya Ustaz. Napa sing duwe menjawab Ustaz? Kalau memang azan itu sudah waktu sholat ya, nggak apa-apa dijawab aja. Oh. Kadang kan suaranya merduan bio di masing duwe. Bio ini kok Allahu Akbar. Sing duwe. Begitu ya Bunda ya? Iya. Kan waktu perintah sholat. Iya. Itu kan masih sembunyi-sembunyi. Waktu perintah sholat kan masih sembunyi-sembunyi, Ustaz. Iya. Terus kalau berbarengan sama perintah azan, itu lagi mana, berarti gimana? Yang dipersoalkan Ibu apa? Enggak kan berarti kan memanggil orang untuk sholat. Carane ya nopo, Ustaz? Padahal kan sholatnya aja masih sembunyi-sembunyi. Saya tadi mengatakan azan itu alasan memanggil orang sholat, alasan kelima loh Bu. Oh. Itu alasan terakhir loh. Alasan pertama tadi adalah undangan Allah dalam sholat. Undangan Allah. Yang kedua mensyiarkan Allah. Mentauhidkan Allah. Baru tadi kemudian mengundang orang banyak. Mengundang orang sama dengan sholat. Sholat berjamaah itu kan semestinya harus dilakukan secara bareng-bareng dan disiarkan. Nah. Buktinya apa? Sholat jamaah tapi sembunyi-sembunyi. Bayangkan, sholat jamaah sembunyi-sembunyi. Wong sholatnya saja sembunyi-sembunyi. Cara ngundangnya juga sembunyi-sembunyi. Secara otomatis. Karena memang di Mekah itu memang masih bersembunyi. Dan itu konteksnya adalah proses dakwah Rasulullah SAW. Toh pada akhirnya seiring Islam sudah diterima oleh masyarakat. Waktu itu Mekah dan Madinah baru disiarkan Islam. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Dan saya lihat pemirsa juga sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Ya. Semoga berkah aktivitas kita di hari ini Ustaz. Baik. Tentunya saya mohon maaf kepada pemirsa, ibu-ibu sedoyo. Kita akhiri dengan doa Ustaz. Ya ibu-ibu, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, amin, amin. Dan dijadikan acara ini benar acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Salawat salam tersanjung untuk utusan-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah pertemuan kami di pagi hari ini, amal kami di pagi hari ini sebagai penebus dosa-dosa kami, sebagai pembuka pintu rahmat dan berkah-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikan hati kami selalu rindu kepadamu, rindu kepada Rasul-Mu. Ya Allah, berkailah kami, berkailah rizki kami, berkailah rumah tangga keluarga kami, berkailah anak-anak kami, berkailah ilmu kami. Allahumma ya Allah, jadikan
pertemuan pagi hari ini. Amin. Sebagai rasa cinta kami kepadamu dan kepada Rasulmu. Amin. Allahumma ya Allah, tutuplah kami dengan iman Islam. Amin. Tutuplah kami dengan husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya kepingin menambah sedikit tentang apa yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya, untuk saya, untuk Ustadz juga, untuk ibu-ibu juga yang ada di Bios TV, yaitu muter-muter nang tengah latar. Kula dungo akan tambah pinter, sing sregep ningali acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Sukses, jaga diri baik-baik, jauhkan keluarga kita dari narkoba. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi